Setelah meninggalkan guild, Sutomu langsung menuju ke toko penukaran permata. Ada juga toko di guild. Namun, dia tidak suka menjadi satu-satunya dari dua anggota parti lainnya yang tersisa di guild, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Seringkali, Anda akan mendapatkan harga yang lebih baik di toko-toko di kota jika dibandingkan dengan yang ada di guild. Selain itu, akan memakan waktu cukup lama untuk menerima penilaian dari yang ada di guild. Kasir di kota biasanya membeli permata Anda dengan harga lebih tinggi dan sangat bersedia untuk menegosiasikan harga, terutama pada permata ajaib. Namun, baru-baru ini, beberapa toko mulai menurunkan tarifnya, yang berarti Anda tidak dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu lagi. Karena julukan lama Sutomu, Lucky Boy, Gam mengajarinya bahwa tidak bijaksana untuk mengungkapkan identitasnya saat berada di toko. Jika tidak, masalah yang berkaitan dengan negosiasi mungkin akan muncul. Saat melihat tanda yang menunjukkan berbagai nilai tukar permata, Sutomu memasuki toko yang direkomendasikan kepadanya oleh Gam. Di dalamnya ada pekerja yang merapikan kotak kayu sebelum mengangkatnya dan membawanya ke tujuan. Ada juga stasiun kasir yang terlihat mengkilap bersama dengan beberapa penjaga yang berjaga. Stasiun kasir kasar terbuat dari batu putih, dan selain penjaga ada dua orang. Di antara mereka ada seorang gadis kecil, yang sedang duduk di kursi dan memeriksa benda seperti kaca pembesar sambil menilai permata seukuran kepalan tangan. Saat Sutomu mulai meraih tas ajaibnya dari belakangnya, gadis itu mulai berbicara dengannya. Halo, saya ingin membeli permata Anda. Petik 2. Saat Sutomu mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil itu, dia melihat rambut coklat pendeknya bergetar. Saat dia hendak memberikan jawaban, sebuah pintu kayu di samping kasir terbuka. Yang kecil di sini, yang besar di konter. Petik 2. Berbeda dengan penampilan dan suaranya yang agak lucu, dia membuat beberapa gerakan canggung sambil berjuang untuk membawa keranjang besar yang hampir sebesar dirinya. Dengan bunyi gedebuk, ember besar itu diletakkan di depan Sutomu. Meskipun dia tampak seperti kurcaci, Sutomu menyadari dia masih kuat meskipun penampilannya. Sutomu mulai membuka tas ajaibnya, tidak pernah benar-benar bosan melihat terurainya banyak benang yang membuatnya tetap tertutup. Dari tasnya, dia mengeluarkan dompet besar yang berisi permata kecilnya. Dia membalikkannya di atas keranjang kayu yang dalam, mengangkut semua permatanya ke sana. Permatanya mulai berjatuhan dari dompet, membuat suara yang mengingatkan pada aliran air. Setelah Sutomu mengulangi tindakan itu 3 kali untuk setiap dompetnya, dia memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia telah selesai. Melihat isyarat Sutomu, gadis itu membawa keranjang ke konter dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, Sutomu mulai mengembalikan dompetnya ke tas ajaib, sambil juga mengeluarkan permatanya yang lebih besar yang tidak bisa ditampung oleh keranjang itu dan meletakkannya di konter tempat yang ditunjukkan gadis itu. Begitu gadis itu kembali ke konter, dia mulai memeriksa permata itu, dan matanya melebar. Wah, ini benar-benar berharga. Mungkin karena mereka datang dari lantai 40. Sambil menunjukkan banyak kegembiraan, gadis itu menilai beberapa permata besar dan mulai mengangkutnya ke belakang konter. Ketika dia sampai pada yang aneh, berwarna ungu, tangannya tiba-tiba berhenti, dan dia mulai menggunakan kaca pembesar besar untuk menganalisisnya. Permata ini, tidak heran mereka memanggilmu, Lucky Boy. Saat gadis itu mengangkat kepalanya dari permata, Sutomu memberinya senyum canggung saat pipinya mulai berkeringat. Memahami situasinya, gadis itu memutuskan kontak mata dengan Sutomu dan menyerahkan papan kayu besar kepadanya. Kurasa kita akan selesai saat matahari terbenam. Dipahami. Sementara Sutomu menunjuk harganya, menunjukkan pesanannya, gadis itu memanggil ke belakang kasir, di mana seorang pria bertelanjang dada yang tampak kuat mengulurkan tangannya. Sementara itu, gadis itu menulis harga barang di selembar kertas dan menempelkannya ke tas merah. Setelah itu, dia melepaskan segel dari permata dan meletakkannya di dalam tas yang sama. Tas itu mengeluarkan kepulan asap dan mulai mengeluarkan bau terbakar. Setelah beberapa saat, gadis itu melepaskan segel dari tas dan meniupnya, menghilangkan asap dan membiarkan tas kembali normal. Kemudian, pria itu datang dari belakang kasir, membawa 2 kotak dan menyapa Sutomu dengan senyum hangat. Pria itu kemudian meletakkan kotak-kotak itu di depan gadis kecil itu, mengangguk, dan kemudian dengan cepat kembali ke tempat asalnya. Gadis itu mengeluarkan permata merah dari salah satu kotak dan meletakkannya di dalam tas berwarna merah. Meskipun tas itu, jika dilihat dari jauh, tidak terlihat banyak, sekarang berisi permata yang sangat mahal. Ketika Sutomu diberikan tas merah dan disuruh memeriksa isinya, dia melihat ke dalamnya dan hanya melihat sebagian kecil dari seluruh permata.
Tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia mengikat tas dan meninggalkan toko. Perhentian berikutnya untuk Sutomu adalah toko ramuan. Melihat peta, dia mengidentifikasi toko terdekat sebagai toko obat hutan yang terkenal. Ketika dia mencapainya, dia segera melangkah ke pintunya. Toko itu tampak agak bersih, meskipun bau obat keluar dari dalam. Seorang wanita sedang berjongkok di belakang konter sementara Sutomu membunyikan bel. Saat Sutomu mengeluarkan botol besar dari tas ajaibnya, seorang wanita tua keluar dari belakang konter sambil memegang tongkat. Rambut pirang wanita itu berisi bercak abu-abu kecil yang berceceran di seluruh, dan telinganya menjulur sedikit lebih jauh dari kebanyakan orang. Dia adalah peri kayu dan pendiri toko obat. Halo, apakah Anda ingin isi ulang ramuan lagi? Petik 2. Peri itu meletakkan tangannya di dalam pot, menunjukkan senyum seterang matahari. Ya, bisakah saya memiliki beberapa ramuan biru? Petik 2. Yang lainnya, saya kehabisan bahan minggu lalu. Aku harus pergi membeli lagi. Peri itu tertawa seolah-olah dia sedang diejek. Sutomu meletakkan tangannya di belakang kepalanya dengan canggung dan bertanya apakah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Ramuan biru di toko ini dibuat untuk memulihkan kondisi mental seseorang, selain rasanya yang manis. Jika ada bahan yang dibutuhkan, Sutomu bersedia membantu. Elf itu terlihat antusias dan tersenyum bahagia sambil melambai ke Sutomu, menunjukkan bahwa itu tidak perlu. Anak muda memang aneh, itu karena gudang kami baru saja dipindahkan. Ramuan biru tidak laku secepat itu, bodoh. Semua orang menginginkan ramuan hijau saat ini. Petik 2. Itu mungkin benar. Penyihir hitam kemungkinan akan membelinya, tetapi penyihir putih tidak akan pernah membelinya. Ya, aku masih tidak percaya kamu memilih penyihir putih hanya karena penampilannya. Saya sarankan Anda beralih. Petik 2. Aku akan mempertimbangkannya. Kamu berbicara seperti seorang penatua. Saat Sutomu mulai menipu elf itu dengan berpikir bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di penjara bawah tanah, dia memukul tongkatnya dengan takjub. Saat permata ajaib hijau di tangannya mulai bersinar tipis, dia melepaskan tangannya dari pot, lalu meletakkan sesuatu yang menyerupai sedotan besar di cerat pot. Peri itu meletakkan tangannya di atas panci, dan cairan biru mulai dituangkan ke dalam botol seolah didorong oleh sesuatu di bawahnya. Segera botol itu diisi dengan cairan biru yang menggelegak. Sutomu meletakkan tutup botol, membungkusnya dengan bantal hijau, dan memasukkannya ke dalam tas ajaibnya. Sutomu membayar harganya menggunakan permata merah yang dia beli sebelumnya, dan ketika elf itu melihat pembayarannya, dia menatapnya dan tersenyum. Terima kasih seperti biasa. Anda selalu menemukan cara untuk membantu. Tidak, itu membantuku juga. Ketika Sutomu membeli permata merah, dia sebenarnya melakukannya sebagai tugas untuk peri tua, dan dia setuju untuk mengurangi harga ramuannya sebagai imbalan. Sampai jumpa minggu depan. Bagaimana permata itu? Besar. Lain kali, saya akan meminta Anda untuk permata angin dan air. Petik 2. Saya mengerti, dan jika Anda memiliki ramuan biru, tolong beri tahu saya. Tentu. Lagi pula aku lelah membuat ramuan pemulihan. Kedua belah pihak tertawa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal dan Sutomu meninggalkan toko. Saat dia berjalan melewati kerumunan, dia melihat salah satu warung makan di dekat monitor yang menarik perhatiannya. Ada banyak kedai makanan jalanan seperti ini juga di Jepang. Meskipun dia biasanya tidak percaya makanan jalanan, karena dia sangat lapar, dia membeli beberapa bakso dan sup kental. Setelah menyelesaikan makannya, Sutomu bangkit dan mulai window shopping di warung dan toko makanan jalanan lainnya. Ketika dia segera bosan dengan itu, dia duduk di bangku di depan monitor berukuran sedang dan mengeluarkan buku catatan dan pena dari dalam tas ajaibnya. Klan dan parti utama biasanya menggunakan taktik senjata dan ramuan, yang diamati Sutomu dari monitor. Namun, dia sudah tahu ini, itu adalah klan tingkat menengah yang ingin dia lihat. Klan berukuran sedang memiliki taktik dan komposisi parti yang unik. Selama 2 minggu terakhir, Sutomu mulai melihat sebagian besar klan tingkat menengah menjalankan 5 penyerang tanpa penyembuh. Di antara klan-klan ini, Sutomu mengamati bahwa mereka jarang memiliki banyak prajurit yang berspesialisasi terutama dalam pertahanan, karena banyak yang memiliki penyihir gelap yang menggunakan keterampilan mereka untuk membatasi pergerakan musuh. Dia bahkan menemukan satu parti yang berfungsi dengan baik dengan penyihir putih. Di monitor lain, Sutomu juga melihat satu parti yang hanya terdiri dari wanita. Namun, mereka kehabisan ramuan anti racun di rawa lantai 20 dan memilih untuk mundur. Saat mereka dievakuasi dari rawa, pengejaran yang dekat adalah beberapa lumpur-lumpur.
Meskipun lumpur-lumpur adalah jenis monster yang paling baik ditangani dengan sihir daripada menebas pedang, dua penyihir partai sudah dalam kondisi kritis. Rupanya, mereka masih mengincar pintu hitam meskipun mereka turun dua anggota. Dengan pintu hitam sudah terlihat, pemimpin mereka menyerukan untuk maju saat prajurit di garis depan mereka jatuh di sampingnya dengan kagum. Perasaan yang diberikan pintu dan jeda sementara dari pertempuran monster membuatnya menari dengan gembira bahkan saat dia berbaring di lantai, meskipun orang sudah bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Gadis itu mencoba untuk bangun, tetapi lumpur di lantai sangat lengket dan menariknya kembali ke tanah. Seorang wanita yang tampak seperti pemimpin partai berlutut dan mendekatkan kepalanya ke prajurit yang terjebak. Setelah bertukar beberapa kata yang tidak terdengar, dia menyeka wajah prajurit itu dengan handuk, menariknya ke atas, dan mengambil tas ajaib kecil darinya, sebelum maju menuju pintu hitam sambil menangis. Pandangan beralih ke prajurit yang wajahnya masih tertutup lumpur. Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan pemimpin partai, dan ketika kamera mulai memperbesar, dia melihat lurus ke arahnya dan mengedipkan mata dengan cepat. Fokus bergeser kedua anggota partai mereka memasuki pintu hitam dan menghilang dalam sekejap cahaya. Setelah itu, hanya prajurit yang tersisa. Dia menghela napas saat dia mulai mencari cara untuk keluar dari rawa yang tebal. Lumpur-lumpur mulai mendekati prajurit dari belakang, mengikutinya saat dia melintasi rawa. Namun, dia akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan, dan dia jatuh menghadap ke rawa sebelum menghilang dalam partikel, dengan Slime berdiri di tempat dia dulu berada beberapa saat yang lalu. Kemudian monitor terputus. Bisakah saya melakukan itu? Mengorbankan diriku seperti itu? Bahkan jika Anda mati di ruang bawah tanah, Anda selalu bisa dihidupkan kembali nanti, jadi kebanyakan orang hanya meninggalkan barang berharga dengan seorang teman. Dia adalah roh yang tidak takut mengalami rasa sakit atau dikorbankan. Setelah melihat taktik mereka, Sutomo tidak benar-benar berpikir bahwa mereka sangat membantu, meskipun dia mengetahui bahwa komponen penting dari kesuksesan sebuah parti terletak pada kemampuan mentalnya. Itu bukan sekadar mengetuk tombol pada keyboard atau menggerakkan mouse. Pemulihan, pengelolaan agro, dan analisis situasi. Semua ini menjadi lebih penting daripada di versi komputer game, di mana gerakan Anda dibatasi pada perintah yang diberikan kepada karakter. Serangan monster sesekali juga menjadi jauh lebih menakutkan dibandingkan. Memang tidak optimal bahwa Anda harus mengorbankan diri sendiri, tetapi dia mungkin harus selalu siap. Dia tidak berpikir dia bisa melakukannya sendiri. Setelah melihat matahari terbenam di cakrawala, dia memutuskan untuk menuju ke tepi sungai. Di bank, Sutomo memberikan papan kayu, yang berfungsi sebagai tanda terima, kepada seorang gadis kerdil yang sedang duduk di kasir. Ketika dia menerima papan kayu, dia mencari-cari batu dan memberikannya kepada Sutomo. Yang kecil semua kualitasnya jelek, jadi kalau ada keluhan bawa ke tempat lain. Oh, tidak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah yang sedang dan besar. Mengatakan itu, gadis itu mengeluarkan beberapa batu dari bawah mejanya dan mengaturnya. 4 yang berukuran sedang, dan 3 yang lebih besar. Totalnya adalah 204.000 G. Yaitu baik-baik saja. Selanjutnya yang besar, masing-masing bernilai 400.000 G. Yang ungu ini berkualitas tinggi, dan berwarna, jadi mungkin harganya 1,2 juta G. Oke, tidak apa-apa jika tidak diwarnai, aku hanya akan menjualnya di guild. Saat Sutomo mulai memeriksa permata ungu, gadis itu mengambil telapak tangannya dan mulai menumpuk permata di atasnya. 600.000 G, 800.000 G. Sutomo membalas senyum canggung saat gadis itu mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya meninggalkan bank dengan sekitar 250 juta G. Setelah meninggalkan bank, Sutomo tinggal di penginapan sederhana, menghabiskan sisa malamnya mempelajari lebih banyak pesta yang ditampilkan di monitor.